Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika, tentunya di channel Surya KTB. Selalu dukung channel Ibu dengan cara like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Ibu. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang Ibu upload. Baiklah, kita akan lanjutkan bab persamaan garis lurus, materi kelas 8 SMP maupun MTS. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Misalkan titik X1 Y1 dan titik X2 Y2. Persamaan garis yang melalui dua titik yaitu titik X1 Y1 dan titik X2, Y2 bentuk umum atau rumusnya seperti ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Ada dua buah titik. Nah, inilah yang dikatakan persamaan garis melalui dua buah titik. Ini titik A dan titik B. Kita gunakan rumus yang ini ya. Kita jawab. Sebelumnya kita tetapkan dulu kalau titik A ini titik 1, B titik 2. Maka kita sebutlah ini X1 Y1 dan yang B X2 Y2. Kita gunakan rumus. Ini rumusnya seperti ini. Kita substitusi nilai kedua titik ini. Kita masukkan di sini, Y tetap dikurang Y1-nya 7, kita ganti nilai Y1 7. Lalu Y2, ini Y2 negatif 5, ini negatif 5, lalu dikurang. Ini ya, rumusnya dikurang, tetap dikurang. Baru kita lihat Y1-nya 7. Ini 7, seperti ini. Lalu yang ini X tetap dikurang, ini rumusnya dikurang X1 negatif 2, kita ganti negatif 2. Lalu X2, X2-nya 4, ini 4 dikurang rumus X1 negatif 2, kita ganti negatif 2. Setelah itu kita selesaikan. Ini ada dua buah tanda yang berdekatan seperti ini. Kita selesaikan menjadi Y dikurang 7, ini negatif 5 dikurang 7. Nilainya negatif 12. Nah, ingat dari sebelum-sebelumnya Ibu sampaikan, kalian kuasai dulu operasi bilangan bulat. Ini dipakai kemana-mana. Semua pelajaran harus kuasai dulu bilangan bulatnya. Nanti kalau operasi ini salah, salah pula penyelesaiannya. Ibu lanjutkan ya. Negatif 5 dikurang 7, nilainya negatif 12. Sedangkan yang ini negatif dikali negatif nilainya positif. Maka bentuknya berubah menjadi X ditambah 2. Sama yang di bawah ini negatif dikali negatif positif menjadi 4 ditambah 2. Kemudian kita selesaikan di sini, ini tetap ya. Y dikurang 7 per negatif 12, X ditambah 2 tetap. Ini 4 ditambah 2 nilainya 6. Ya. Setelah itu, ini bentuknya tadi. Kalau sudah ada bentuk persamaan seperti ini kita kalikan silang. Ya, ini atas dikali bawah, yang bawah dikali ke atas secara menyilang. Jadi ini kita baca 6 dikali Y kurang 7 ini ya. 6 dikali Y kurang 7. Lalu yang ini negatif 12 dikali X ditambah 2. Kita selesaikan. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali negatif 7, negatif 42. Lalu, negatif 12 dikali X, negatif 12X. Negatif 12 dikali 2, negatif 24. Setelah itu, kita tinggalkan Y di sini. 6Y sama dengan, artinya yang negatif 42, kita pindah ruas. Ini di sebelah kiri, kita pindahkan sebelah kanan. Yang ini tetap ya, negatif 12X tetap, negatif 24 tetap. Yang ini negatif 42 pindah ruas menjadi positif 42. Nah, yang ini konstanta kita selesaikan.
Berarti 6Y sama dengan negatif 12X. Ini negatif 12 ditambah 42. Positif 18. Setelah seperti ini, kalian harus mengarahkan kepada bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan garis seperti ini. Y sama dengan MX tambah C, yaitu bentuk eksplisitnya. Dan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu bentuk implisitnya. Nah, ini harus kita rubah ke dalam bentuk yang secara umum ini. Berarti, kalau kita ubah ke bentuk eksplisit, kita jadikan Y, maka bilangan ini kita bagikan dengan koefisien dari Y. Ya, kita bagi 6 ya. Seperti ini, kita bagi 6. Ini 6 dibagi 6, dapat Y. Lalu, negatif 12X dibagi 6, dapat negatif 2X. Lalu, 18 dibagi 6, dapat 3. Bentuknya seperti ini. Maka bentuk ini adalah persamaan garis dalam bentuk eksplisitnya. Bagaimana kalau diminta dalam bentuk implisitnya? Ya sudah, kita nolkan di ruas kanan ini. Artinya apa? Yang di sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Kita pindahkan ya. Sebelah kiri tanda sama dengan ini maksudnya. Negatif 2X kita pindah menjadi positif 2X. Y tidak berpindah tempat ya, tetap di ruas kiri. Ini positif, di sini tetap positif Y. Lalu positif 3, ini kita pindahkan, maka menjadi negatif 3. Setiap kali pindah ruas, maka berubah tanda. Yang tidak berubah tempat atau berpindah ruas, ya tetap. Kalau dia positif, tetap positif seperti ini. Ini tidak pindah. Positif ya tetap positif. Kalau yang pindah, berubah. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Karena sudah ruas kanan ini dipindahkan semua, maka ruas kanan tinggal 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk implisitnya. Oke? Contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K 3,6 dan titik L negatif 2,2. Sama seperti tadi, artinya persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik K dan titik L. Kita jawab. Ini titik 1 kita sebut X1, Y1. Ini titik 2, kita sebut X2, Y2. Ini rumusnya, dihafal ya, ini gampang menghafalnya kok. Lalu kita substitusi semua nilai yang berindeks 1, 2 ini ya. Ini Y1 kita ganti dengan 6, seperti ini. Berarti Y1 kita ganti 6, Y2 angka 2, Y1 6, bentuknya seperti ini. Lalu X tetap dikurang X1, X1-nya 3. X dikurang 3 per X2, X2-nya negatif 2, ini negatif 2, lalu dikurang X1-nya 3, seperti ini. Kita selesaikan, Y dikurang 6 tetap, lalu 2 dikurang 6, negatif 4, X dikurang 3 tetap, negatif 2 dikurang 5, negatif 5. Seperti tadi ya, ada persamaan seperti ini kita kalikan secara menyilang. Kita tulis di sini. Negatif 5 dikali Y dikurang 6, yang ini ya. Lalu yang ini negatif 4 dikali X kurang 3, ini. Negatif 4 dikali X dikurang 3. Kita kalikan. Negatif 5 dikali Y, negatif 5Y. Seperti ini. Lalu negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif positif. Jadi positif 30. Negatif 4 dikali X, negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 3, positif 12. Kita selesaikan, ini sama-sama tidak mengandung variabel. Kita selesaikan ya, berarti ini negatif 5Y sama dengan, ini tetap negatif 4X ditambah 12, yang ini pindah ruas. Positif 30 pindah ruas menjadi negatif 30, seperti itu ya. Jadi kita selesaikan, negatif 5Y sama dengan negatif 4X, 12 dikurang 30, negatif 18, seperti ini. Kalau kita mau jadikan ini ke dalam bentuk implisit, maka ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri semua. Negatif 4X dan negatif 18 kita pindah ya. Negatif 4X dipindah jadi positif 4X. Yang ini tidak pindah, negatif 5Y tetap negatif 5Y. Negatif 18 pindah menjadi positif 18, sama dengan
0. Bentuk ini tadi yang sama dengan 0, ini bentuk persamaan garis. Sampai sini sudah selesai. Kalau bentuk esai atau uraian, kalian sampai di sini ya udah benar. Ini yang dikatakan bentuk persamaan garis dalam bentuk implisit. Tapi yang seperti Ibu katakan berkali-kali, kalian harus terampil dalam bentuk implisit, eksplisitnya. Karena kita tidak bisa memastikan saat bertemu dengan pilihan ganda, bentuk apa yang diinginkan dalam pilihan atau optionnya. Oke? Jadi ini kita rubah ke bentuk eksplisit ya. Kalau eksplisit kan Y sama dengan, artinya sebelah ruas kiri hanya meninggalkan Y. Maka yang variabel Y kita tinggalkan sebelah kiri, negatif 5Y, yang lain kita pindah. 4X pindah jadi negatif 4X. Positif 18 pindah menjadi negatif 18. Bentuk eksplisit itu adalah Y sama dengan, koefisien Y itu 1. Di sini negatif 5. Agar menjadi 1, maka kita harus membaginya dengan koefisien Y itu sendiri. Di sini negatif 5, maka kita bagi dengan negatif 5. Seperti itu. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Semua suku ini kita bagi dengan negatif 5. Kita lihat di sini. Negatif 5Y dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif positif. 5 dibagi 5, 1. Berarti tinggal Y ya. Y. Ini negatif dibagi negatif positif. 4/5 itu tidak bisa sederhana lagi. Berarti 4/5X. Ini cara membacanya negatif 18 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif positif. 18/5. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau tidak bisa menjadi bilangan bulat, jangan dipaksakan. Persamaan garis jangan digunakan bilangan desimal ya. Jangan dijadikan di sini 0, atau 3, jangan. Biarkan saja dalam bentuk pecahan seperti ini. Kalau tidak bisa disederhanakan. Nah, kalau sudah Y sama dengan koefisien Y1, maka inilah bentuk eksplisitnya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan garis dari grafik di bawah ini. Ada sebuah grafik. Untuk sebuah grafik, seperti biasanya, kalian cari 2 buah titik yang mewakili garis tersebut. Yang paling enak ya titik berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Titik ini dan titik ini. Kita berikan nama dulu ya titik ini. Berapa koordinatnya? Ini titik acuan, 0. Kita hitung, 1, 2, 3, 4. Berarti ini X4, Y0, 4,0. Lalu yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ini 0,6. Ini sama betul soalnya dengan persamaan garis melalui gradien dan sebuah titik yang di video Ibu sebelumnya. Nanti Ibu berikan juga di deskripsi video ini. Kalau kemarin kita belum punya rumus melalui 2 titik, maka kita mencari gradiennya. Tapi berhubung sekarang kalian sudah tahu rumus persamaan garis melalui 2 buah titik, jadi tidak perlu kalian menentukan gradiennya lagi. Langsung saja gunakan rumus melalui 2 buah titik. Ini titik 1, misalkan kita sebut titik 1, X1, Y1, ini titik 2, X2, Y2. Kita masukkan ke rumus, ini rumusnya. Ganti masing-masing seperti tadi. Y1-nya, ini Y1 0, lalu Y2 6, ini ya. Y1 0, Y2 6, Y1 0. X1-nya 4, X2-nya 0, X1-nya 4, seperti ini. Kita selesaikan. Y dikurang 0, Y ya. Y, ini 6 dikurang 0, 6. X dikurang 4, tetap. 0 dikurang 4, negatif 4. Kita kalikan silang ya. Negatif 4 dikali Y. Ya, lalu 6 dikali X kurang 4. Seperti ini ya kita tulis. Negatif 4 dikali Y sama dengan 6 dikali X kurang 4. Negatif 4 kali Y, negatif 4 Y. 6 kali X, 6X. 6 dikali negatif 4, negatif 24. Nah, sekarang kita mau rubah kemana nih?
Tujuan kita dua bentuk itu, eksplisit dan implisit. Kita rubah dulu ke implisitnya aja ya. Berarti ruas kanan kita nolkan. Kita pindah semua ya. Ini 6x positif pindah menjadi negatif 6x. Ini negatif 4y tetap negatif 4y. Negatif 24 pindah menjadi positif 24 sama dengan 0. Ini bentuk implisitnya. Hanya saja terkadang di dalam pilihan ganda tidak ada yang seperti ini. Padahal kalian sudah benar. Di situ pilihannya x-nya itu positif. Ya kan? Kalau untuk menjadikannya positif, nggak masalah. Tinggal kalian kalikan dengan negatif 1. Seperti ini. Kalau dikali negatif 1, artinya lambang bilangan ini berlawanan. Yang negatif menjadi positif. Ini negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Seperti ini. Ini juga bentuk implisitnya. Jadi tergantung ya pada pilihan gandanya. Kalau ada yang seperti ini, tepat. Ini negatif, negatif, positif. Ini benar. Kalau tidak ada, artinya kalian diminta mengubahnya supaya x-nya bernilai positif. Seperti ini caranya. Dikali dengan negatif 1 atau dilawan. Oke? Nah, setelah itu, bagaimana kalau yang diminta dalam bentuk eksplisitnya? Artinya y sama dengan. Seperti tadi, ruas kiri kita sisakan variabel y. Berarti ini 4y. Kita sisakan. Yang ini pindah. 6x menjadi negatif 6x. Negatif 24 menjadi positif 24. Lalu kita bagi dengan koefisiennya, yaitu 4. Kita bagi dengan 4 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke? Sama-sama semua sukunya dibagi 4. Lalu ini 4y dibagi 4. 4 dibagi 4 1 ya. Berarti dapat y seperti ini. Ini negatif dibagi positif, nilainya negatif. 6/4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 4 dibagi 2 dapat 2. Menjadi 3/2x. Variabelnya x ini ya. Nih. Lalu 24 dibagi 4 dapat 6. Nah, seperti ini. Yang x pecahan, yang konstantanya bulat. Tidak masalah. Inilah yang disebut dengan bentuk eksplisitnya. Jadi harus dikuasai ya. Bentuk implisit maupun eksplisitnya kalian harus terampil. Saran ibu, perbanyaklah latihan. Dengan demikian kalian akan terbiasa. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang tidak dapat dipahami, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan ibu jawab. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.